warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Arifin, NIM 2019-73-0001. Di sini saya akan melakukan CSL mengenai pemeriksaan spirometri. Yang dimana spirometri itu adalah tes fisiologi yang digunakan untuk mengukur volume dan juga kapasitas paru, inhalasi dan ekshalasi. Pemeriksaan ini digunakan untuk melihat kelainan secara fungsional daripada paru, seperti kelainan retriksi maupun obstruksi. Indikasi daripada spirometri ini yang pertama ada diagnostik, yaitu untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan yang abnormal, kemudian menilai resiko prabedah dan juga menilai prognosis. Yang kedua itu untuk monitoring, yaitu sebagai menilai hasil pengobatan, juga menjelaskan perjalanan penyakit yang mempengaruhi fungsi paru. Dan untuk yang ketiga, kesehatan masyarakat, itu bisa untuk menilai daripada epidemiologi. Pemeriksaan spirometri ini yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama, bagaimana alat yang digunakan, apakah sudah dikalibrasi, minimal seminggu sekali untuk dilakukan kalibrasi. Kemudian teknis yang akan dilakukan pemeriksaan, apakah sudah menjalani pelatihan dan juga mengerti dengan manuver ataupun teknik serta tujuan daripada pemeriksaan. Subjek yang akan diperiksa juga harus memahami tujuan dari pemeriksaan spirometri ini. Dan pasien tidak merokok ataupun bebas rokok sekurang-kurangnya 2 jam sebelum pemeriksaan. Dan juga pasien tidak menggunakan obat-obatan bronkodilator selama paling kurang 8 jam. Dan kondisi lambung tidak terlalu penuh. Ya, ini merupakan beberapa alat untuk melakukan pemeriksaan spirometri, yang dimana alatnya itu bernama spirometer. Alat ini yang terdiri dari mesin, kemudian juga ada alat printer untuk mengetahui hasilnya, kemudian ada ini namanya flow, dan ini mouthpiece-nya yang kita ganti setelah pemeriksaan. Setiap pemeriksaan itu adalah mouthpiece-nya. Kemudian pada saat setelah pemeriksaan yang kita harus bersihkan itu adalah bagian flow-nya. Nah, ini kita bersihkan bagian flow-nya karena memang dimana bagian flow ini itu yang sering terkena percikan ataupun terkena air liur daripada pasien. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Arifin yang bekerja di klinik pada hari ini ya Pak. Iya. Silakan Pak. Makasih dok. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas terlebih dahulu. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rehan dok. Bapak Rehan. Usianya berapa Pak? Usianya 21 tahun. 21 tahun. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Depok. Di Depok. Depoknya di mana Pak? Di Kelapa 2. Kerjaannya Pak? Pekerjaannya wira swasta. Oh, baik, untuk identitas sudah selesai. Selanjutnya ada keluhan apa Pak? Ini dok, saya kan punya asma, tapi sudah lama tidak kontrol. Jadi saya ingin kontrol aja dok. Ingin kontrol kembali ya? Iya dok. Baik, di sini sebelumnya nanti saya akan menjelaskan dan juga mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penyakit Bapak Rehan. Nah, jadi untuk penderita asma Pak, kita nanti di sini akan melakukan pemeriksaan uji fungsi paru atau spirometri, yang dimana alatnya itu adalah spirometer. Di mana tujuannya yang pertama untuk menegakkan diagnosis Bapak, kemudian menilai seberapa besar gangguan serangan asma Bapak. Dan caranya nanti ada beberapa teknik atau manuver yang akan saya jelaskan pada saat nanti pemeriksaan. Dan segala hasil pemeriksaan yang saya dapatkan akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran. Apakah Bapak setuju? Setuju dok. Baik, setuju ya Pak. Sebelumnya saya akan menanyakan mengenai penyakit Bapak terlebih dahulu.
Asmanya sudah berapa lama Pak? Sudah sekitar 4 tahun yang lalu dok. 4 tahun yang lalu ya. Iya. Kemudian untuk penggunaan obat asma sudah terakhir kapan Pak? Terakhir 2 hari yang lalu sih dok. 2 hari yang lalu ya. Iya dok. Makan sebelumnya udah apa? Makan tadi pagi sih dok. Tadi pagi ya. Iya dok. Sebelumnya ada riwayat merokok Pak? Saya nggak ngerokok. Tidak merokok ya. Tidak. Sebelumnya pernah mengukur tinggi badan dan berat badan Pak? Pernah dok. Kalau boleh tahu tinggi badannya berapa ya? Untuk tinggi badannya 165, 165, berat badannya 60. 60 ya. Iya. Baik, sudah selesai. Apakah sudah siap untuk melakukan pemeriksaan? Siap dok. Siap ya. Oke, silakan berdiri di sebelah sana. Saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Baik dokter. Silakan. Silakan Pak berdiri di sini. Baik dok. Saya memasukkan data-datanya terlebih dahulu ya Pak. Baik. Nama, usia, tanggal lahirnya berapa Pak? 12 Oktober 12 Oktober tahun tahun 2001. 2001. Tinggi badannya tadi 165, kemudian berat badannya 60 kg ya. Iya. Di sini saya etnisnya saya masukkan Asia ya Pak. Baik dok. Ya, saya setting menunya terlebih dahulu. Nah, baik, ini alatnya Pak. Nah, ini namanya flow yang nanti untuk lubang anginnya Pak. Kemudian ini mouthpiece yang akan dimasukkan ke dalam mulut, nanti digigit ya Pak ya. Baik dok. Melebihi gigi, jangan sampai ada yang terbuka ya Pak. Baik dok. Bisa dipegang alatnya. Dimasukkan ke dalam mulut, jangan sampai ada yang terbuka ya Pak. Nah, untuk teknik atau manuvernya nanti kita menggunakan teknik yang pertama, yaitu tarik nafas dalam-dalamnya, kemudian hembuskan, keluarkan sampai habis ya Pak ya. Sampai habis, sampai benar-benar habis. Sudah mengerti Pak? Hidungnya bisa ditutup ya Pak ya. Saya ini terlebih dahulu Pak. Baik, bisa dilakukan. Tarik nafas yang dalam, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas yang dalam, terus buang. Terus. Kalau sudah habis bisa dilepas. Ya. Selanjutnya yang kedua kali ya Pak, agar hasilnya bisa mendapatkan yang bagus ya Pak. Baik dok. Bisa ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas yang dalam, buang. Terus sampai habis. Terus kalau sudah habis bisa dibuka. Ya. Selanjutnya pemeriksaan yang terakhir Pak, kalau ini hasilnya bagus, kita sudahkan teknik yang pertama. Baik dok. Ya, silakan. Saya ingatkan kembali, jangan sampai ada yang terbuka ya Pak. Dan buang nafasnya sampai habis. Ya, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas yang dalam, buang. Terus sampai habis. Ya, kalau habis sudah bisa dibuka. Ya. Kita untuk manuver atau teknik yang pertama hasilnya bagus Pak, tidak masing-masing tidak beda jauh hasilnya Pak. Selanjutnya ini yang pemeriksaan kedua Pak, saya jelasin sedikit. Jadi yang kedua ini sedikit berbeda, memang sedikit susah ya Pak. Jadi tarik nafas seperti biasa, buang, tarik nafas, buang, kemudian tarik nafas yang cepat-cepatnya, terus sampai dalam, baru langsung hembuskannya secara cepat juga. Baik dok. Seperti gitu ya Pak. Tarik nafas cepat, kemudian buangnya juga cepat ya Pak.
Mengerti? Mengerti, Dok. Baik, silakan. Jadi saya ingatkan kembali, jangan sampai ada yang terbuka ya Pak. Bisa Baik, Dok. ya, bisa kita mulai. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang terus. Kalau sudah habis bisa dibuka, kalau sudah tidak kuat. Yang kedua kali ya Pak ya. Baik, Dok. Silakan. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Tarik nafas yang dalam, terus cepat, buang. Terus. Kalau sudah tidak kuat bisa dilepas. Ya. Ini pemeriksaan yang terakhir. Kalau hasilnya bagus, bisa kita selesaikan pemeriksaan ini. Baik, Dok. Silakan. Saya ingatkan kembali, jangan sampai ada yang terbuka dan juga hembuskannya secara cepat ya, dan sampai habis. Ya, bisa dilakukan. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas yang cepat. Hembuskan. Terus. Kalau sudah tidak kuat bisa dilepas. Baik, sudah selesai. Ini mouthpiece-nya saya buang ya Pak, setelah dipakai. Baik, Dok. Kemudian silakan Pak bisa duduk di meja pemeriksaan. Baik, Dok. Selanjutnya saya membersihkan terlebih dahulu untuk bagian flow-nya. Setelah membersihkan dan juga merapikan alat, semua sudah selesai. Saya akan melakukan print dari hasil. Saya akan melakukan print terlebih dahulu ya Pak, Baik, Dok. untuk hasilnya. Baik Pak, hasilnya sudah saya print, hasilnya sudah keluar. Ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pemeriksaan yang tadi ya Pak. Baik. Ya, bisa dilihat. Ini saya ingin menjelaskan hasil pemeriksaan kita yang tadi. Kalau dilihat hasilnya berdasarkan grafik yang kita dapat, itu bisa kita terima. Karena tadi Pak Rehan juga mulainya itu sangat bagus, sehingga hasil yang kita dapatkan itu dimulai dari 0 grafiknya, kemudian titik puncaknya itu hanya 1. Kemudian dari masing-masing teknik pemeriksaan itu selisihnya kurang dari 100 mili. Kemudian pada teknik yang pertama itu hasilnya normal, yang nilainya 4 liter. Untuk prediksi usia dan rasnya itu 100%. Kapasitas vital paksa normal itu 4 liter. Kemudian nilai prediksinya Bapak itu sekitar 103%. Itu hasilnya melebihi orang yang biasanya ya Pak. Ini melebihi daripada normal. Kemudian hasil kapasitas ekspirasi paksa pada detik pertama normal nilainya itu 3,4 liter. Kemudian Bapak Rehan tadi dapat 3,37 liter, yaitu 97% dari nilai prediksinya, dan itu masih dalam normal ya Pak. Nah, untuk melihat ada obstruksinya atau tidak, itu saya akan mengambil nilai rasio dari volume ekspirasi paksa pada detik pertama dengan kapasitas vital paksanya. Nah, jika Pak Rehan itu mampu paling tidak 80% dari orang normal, nah itu sudah dianggap normal Pak. Iya. Nah, di sini hasilnya Bapak mampu melakukan sekitar 95%. Jadi hasil dari pemeriksaan spirometri kita tadi, hasilnya kondisi valve paru Bapak saat ini dalam batas normal, artinya dalam keadaan normal, tidak ada gangguan baik itu obstruksi maupun retriksi ya Pak. Nah, pemeriksaan ini itu akan dilakukan secara berkala untuk apa? Untuk menilai keterkontrolan mengenai fungsi paru Bapak Rehan, dan juga untuk menilai seberapa jauh perubahan daripada serangan-serangan yang terjadi pada saluran nafas Bapak. Baik, sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Dok. Tidak, sudah jelas ya Pak ya? Sudah jelas, Dok. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, Dok. Bisa ke tempat yang lain. Baik. Terima kasih, Dok. Ya.